Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya kedatangan tamu, teman lama sih, yang silaturahmi kan, kebetulan lagi lebaran gini. Langsung aja kita kenalan ya. Halo bro. Woi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, mantap. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai apa sih dampak corona ini. Dia kan kerja di salah satu perusahaan kan di Kota Lubuk Linggau ini. Langsung saja ya kita tanyain, bro, gimana nih efek pandemi corona di perusahaan? Apakah mengalami penurunan produktif jangan ya, apa mengalami penurunan Produksi. ya Ya, apa mengalami penurunan produksi atau malah lebih banyak nih bro ke produksinya? ya Gimana nih? selama pandemi ini perusahaan kami ini mengalami penurunan drastis karena kan barang tidak bisa kirim keluar, barang di sana sedang melaksanakan atau apa namanya itu PSBB kan, jadi Oh iya benar. barang itu nggak bisa masuk. Walaupun kita udah bisa kirim tapi di stop nggak bisa masuk, jadi itu jadi percuma. Jadi suatu waktu nanti kalau sudah normal mungkin bisa lagi tuh. Oke. Terus bagi pekerja itu ada yang di PHK, diliburkan atau gimana sih bro? Kita penasaran nih, teman-teman pasti yang lagi nonton penasaran juga kan? Langsung kita tanyain aja, gimana bro? Kalau PHK sebelumnya alhamdulillah tidak ada, belum ada. Mudah-mudahan ya tidak ada lah, karena ini kan belum di Lubuk Linggau kan belum apa namanya, Belum zona merah ya? belum zona merah sekali dan Khusus Kota Lubuk Linggau belum Jadi zona belum merah parah ya, gitu. masih aman ya? masih aman. Oke. Jadi seluruh pekerja itu masih bekerja dengan semaksimal dan sebaik-baik mungkin. Oke, siap. Terus nih buat di jalanan nih menuju ke sini, apakah ada pencegatan atau apa, pemeriksaan atau gimana nih dari rumah ke lokasi kerja? Kalau sih di sini sih tidak ada penyegatan atau pemeriksaan menggunakan apa itu APD apa masker, itu nggak ada. Nggak ada ya? Jadi biasa-biasa saja lah ya. Oh jadi aman ya, nggak Aman. ada wajib masker, nggak ada ya di sana ya? Tapi kalau di perusahaan itu wajib menggunakan masker. Oh wajib ya. Ya. Oke. Dan Itu safety lah itu. safety. Tapi nggak harus APD ya? Nggak harus. Jadi safety bukan masker, sarung tangan dan sepatu itu aja udah cukup. Ini jam kerjanya dikurangin atau malah justru ditambahin nih bro? Gimana nih? Selama pandemi ini waktu kerjanya ya normal seperti biasa, tidak Normal ada ya? pengurangan, tidak ada Bener. penambahan. Oke. Ya. Terus buat keseharian ada nggak yang membuat kita susah gara-gara virus corona ini? Ya, keseharian semenjak ada pandemi ini kita susah sekali. Susahnya gimana nih bro? Susahnya ya kita kalau keluar itu ya was-was kalau ada petugas itu di stop, kalau bila kita tidak sengaja menggunakan masker kan. Iya. Dan megang benda atau apa itu kan, jadi kita terus harus berhati-hati dengan virus ini. Oh siap. Weh, semakin menarik nih. Semakin malam kayaknya semakin keluar nih semuanya. Jadi intinya kita semua pada kesusahan bro ya, Oke, gara-gara virus corona ini. asli jelas. Terus khusus di Kota Lubuk Linggau, apakah ada
perhatian khusus dari pemerintahnya gimana nih, ada nggak? Ada, alhamdulillah di kota Lubuk Linggau ini ada perhatian khusus tuh di warganya sini, yaitu kita memberikan apa itu namanya sembako, itu bantuan. Oh, dapat sembako bro Bantuan ya? sosial ya. Oh, berapa itu, gimana tuh? Itu per tahap itu. Oh, per tahap. Ya. Kalau tahap pertama itu kalau sudah dapat atau sudah dibagikan, kalau masih ada yang belum dapat, Iya. kita kasih lagi pada tahap kedua. Masih Kita mantap. daftar. Oke. Berarti banyak tahapnya ya? Masih banyak tahapnya. Sampai berapa tahap tuh bro? Ya kalau memang warganya sudah terbagi semua ya tahap ketiga ya udah tahap 3 aja. Oh, tahap Kita ketiga. stop ya. Dari tahap pertama, kedua, ketiga itu ada berapa paket bro sembakonya? Ya kisaran ya kurang lebih ya hampir 1000 paket per kecamatan itu. Per kecamatan. Wow. Kurang lebih lah, mungkin bisa lebih itu. Untuk khusus di Kota Lubuk Linggau ini ada berapa kecamatan bro? Kecamatan kita ada berapa? Ada ada berapa kecamatan kita? Goblok. Aku nggak tahu. Kayak bisa di skip ya. Ada selatan 1, selatan 2, timur 1, timur 2, barat 1, barat 2, utara 1, utara 2. Ada 8. Oh, ada 8 kecamatan. kecamatan, banyak juga ya. Ya. Berarti sekitar 8 ribuan lah ya 8 ribuan paket ya. Kurang Itu lebih. paketnya itu apa aja sih bro? Penasaran nih pasti teman-teman. Kalau Apa aja kan yang isi paketnya itu kan, paket Oke. sembako yang dari pemerintah kota. paketnya itu berupa satu paket itu berisi beras 20 kilo biasanya kan. Oke, Telur beras. 1 karpet, Telur. mie Indomie itu sekardus, sama ikan asin 1 kilo, gula 1 kilo, dan minyak 1 kilo biasanya. Wih, lengkap ya. Biasa ya Pak, tahu itu. Telurnya berapa telurnya? Telurnya itu 1 karpet tuh. 1 karpet ya. Iya. Wih, mantap. Berarti memang khusus untuk biar kita benar-benar lockdown di rumah ya teman-teman ya. Stay home ya. Yo, siap. Buat yang lagi nonton jangan lupa stay home ya. Walaupun keadaan di tengah pandemi kayak gini, kita nggak boleh nyerah ya. Ya. Bener nggak, bro? Yang normal. Udah normal loh, udah normal ya. Sekarang udah normal, tapi bukan berarti aman ya. Ya. Kita harus tetap gunakan masker, cuci tangan, jangan ini. Oke nih, ini saya ingin bertanya juga ya. Oh, kepada boleh saudara silakan ya. monggo. Heeh. Ini kalau penerapan new normal ini gimana ini? Pemerintah sedang membuat peraturan new normal. New normal, oke. Kondisi semakin gimana dan apa yang kita harus lakukan dengan kebijakan tersebut? Kalau menurut aku sih it's okay wae lah. Soalnya kan pemerintah kan pasti lebih tahu lah ya, dia kan pasti punya data-data, punya history kan, jadi dia udah bisa membacanya lah kan, gimana kedepannya, kayak mana harusnya, bagusnya kayak gimana kan. Jadi kita yang ngikutin aja lah pemerintah nanti kan gimana. Ya mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu lah ya. Jadi nggak usah berkepanjangan lah, kasihan. Yang kasihan itu yang menengah ke bawah yang kasihan. Kalau menengah ke atas mah enak. Ya. Yang PNS, yang segala macem itu, yang pokoknya yang pegawai-pegawai punya gaji bulanan itu ya enak lah. Lah kalau yang kayak ojek online, buruh, petani, itu yang susah, itu gimana itu ya kan. Ya. Dia kalau nggak kerja nggak makan, apalagi yang buruh-buruh itu, terus yang kena PHK itu kan uangnya nggak bertambah bro, dia semakin hari ya semakin menipis kan, semakin berkurang, semakin menyusut, sedangkan dia harus tiap hari makan.
tiap hari ngasih susu, tiap hari ngasih apa segala macemnya kan, kebutuhan Kebutuhan di rumah kan. Iya. Jadi sekarang ini kan penerapan new normal ini berlaku pada kita pertama itu pembukaan tempat-tempat ibadah. Nah, Dan benar-benar. kegiatan-kegiatan sosial pun itu dibatasi dan kita harus menggunakan protokol kesehatan kan. Benar. Nah, untuk di pendidikan contoh sekolah itu gimana itu? Kalau dibuatkan new normal dan mulai dibuka sekolah lagi itu gimana itu? Wah, kalau Menurutnya itu. kalau menurut aku, saya sih gini aja bro ya. Kalau udah normal ya buat apalah sih dipermasalahkan lagi kan. Soalnya kan kita dulu kan waktu nggak ada virus corona kan, kita kan udah normal biasa aja kan. Kalau dia udah pergi ya udah terapin aja. Ngapain susah-susah gitu kan? Biar menghemat. Sedangkan kita ini kan melakukan kemarin kebijakan PSBB. Ya benar. Sedangkan PSBB ini Belum jadi ya. Belum jadi kan di kota lu tinggal. belum di daerah-daerah Ah. daerah setempat itu kan membuat kebijakan penerapan sosial berskala besar. Iya Nah, benar. itu. Nah, itu aja penerapan kebijakan itu aja yang mengalami atau terinfeksi virus ini semakin banyak. Benar. Benar. Sedangkan itu, nah gimana mau menerapkan new normal sedangkan PSBB aja semakin banyak. Nah, apalagi yang kebijakan new normal ini. Semakin masih banyak apa bisa- nih? Semakin banyak Yang melanggar ya. terinfeksi atau semakin berkurang. Oh, yang positif coronanya. Yang positif itu. Gimana itu ya? Sebenarnya kita juga, Saya bingungnya di situ sekarang itu. saya juga sebenarnya serba salah sih, karena kan kita sebatas sebagai warga negara yang baik kan, jadi kita nggak tahu gimana apa sih kebijakan-kebijakan pemerintah itu, Jadi gimana bagusnya kan. Pemerintah juga kan tahu lah, dia pasti punya ininya kan, datanya. oke. Jadi balik lagi ke corona nih. Jadi gimana itu kan new normal ini kan kita melakukan kegiatan normal seperti biasa. Iya, Tapi benar. menggunakan protokol kesehatan kan. Nah, itu aja kita sekarang ini mengalami kenaikan drastis yang terkontaminasi atau yang terinfeksi virus ini. Iya benar. Nah, jadi saya masih bingung ini kenapa langsung menurunkan kebijakan ini sedangkan PSBB aja masih banyak yang terinfeksi. Ya kita lihatlah nanti ke Nah, depannya. itu gimana, kan. saya lagi herannya dengan kebijakan ini. Di Korea Utara kabarnya itu gagal dan dia kembali menerapkan penerapan Korea sosial Utara? skala besar. Iya. Wow. Korea Saya Utara. sudah baca artikel sore tadi sudah Korea Utara bahwa hari ini mengalami kegagalan new normal. Jadi dia kembali ke PSBB kebijakan lagi ya. penerapan sosial berskala besar. Wih, mantap. Jadi gimana ya? Korea Utara itu loh. Korea Utara tuh besar loh banding Indonesia kan. Tapi ya gimana lah, kita serahin aja lah sama yang di atas gimana bagusnya. Tapi kita tetap berusaha dong. Kita jangan pasti menyerahkan. pasti bro, kita pasti tetap berusaha. Bertawakal, berikhtiar. Kita tetap stay at home, kita tetap mematuhi pemerintah gimana bagusnya, Ya. kita tetap melaksanakan protokol Intinya sesuai. kita menggunakan protokol kesehatan itu aja. Iya siap. Setiap keluar rumah menggunakan masker, membawa apa itu namanya hand sanitizer Pasti setiap itu saat, harus. Heeh. dan jaga jarak dan hindari kerumunan. Wih mantap. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan bersama teman saya ini. Iya mantap. Oke, mau kasih bro ya. Oke, Terima kasih sama-sama. sharing-sharingnya. Oke, sahabat jumpa. YouTube, sekian diskusi kami pada malam hari ini. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Sekian.
Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa bro. Di bawah ini. Oke. Berapa menit? 12 menit.